Halo teman-teman semua, pada kali ini kita akan melakukan pembahasan mengenai resume jurnal dari terkait bisnis intelligence. Kalau begitu, mari kita simak resume jurnal berikut. Teman-teman, pada kali ini kita akan membahas mengenai resume dua jurnal yang berkaitan dengan tema bisnis intelligence. Yang pertama, yaitu jurnal berjudul Implementasi Bisnis Intelligence pada Toko Smart S dalam membantu proses analisis bisnis dengan metode OLAP, yang ditulis oleh Riko Senjaya, Beta Nurinasari, Intan Purnamasari, yang dipublikasikan di Jati, Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika, volume 8, nomor 4, pada Agustus tahun 2024. Adapun latar belakang dari penelitian di jurnal ini yaitu toko Smart S sebagai Samsung Auto Restore yang beroperasi melalui platform e-commerce Tokopedia menghadapi tantangan dalam mengolah data yang kompleks untuk mendapatkan wawasan yang bermanfaat. Toko Smart S berupaya mengimplementasikan BI dengan metode OLAP. Toko Smart S perlu memanfaatkan data dengan lebih efektif untuk mengoptimalkan operasional, mengelola stok barang, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan juga merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengimplementasikan sistem business intelligence dengan metode online analytical processing pada toko Smart S untuk membantu proses analisis data bisnis yang meliputi performa penjualan dan efektivitas perikanan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan efisien. Adapun metode atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini, yang pertama yaitu melakukan pengumpulan data berupa data penjualan dan periklanan dari toko Smart S periode Mei sampai dengan September tahun 2023. Langkah berikutnya yaitu melakukan data cleaning, yaitu melakukan pembersihan data menggunakan Microsoft Excel, di mana data-data yang masih duplikasi ataupun perbaikan format dan juga data yang hilang. Langkah yang ketiga yaitu integrasi data, di mana data penjualan dan periklanan diintegrasikan menggunakan PostgreSQL untuk menemukan pola tren dan hubungan-hubungan antar data tersebut. Yang selanjutnya merupakan tahapan analisis data, di mana tahapan ini menggunakan Python untuk menganalisis berbagai data transaksi seperti produk terlaris, data penjualan, kemudian efektivitas iklan, dan perilaku konsumen. Dan langkah yang terakhir yaitu melakukan visualisasi data, di mana hasil analisis divisualisasikan menggunakan Microsoft Power BI untuk menghasilkan dashboard yang interaktif. Adapun teknologi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Microsoft Excel, PostgreSQL, Online Analytical Processing, Data Warehouse, Python, dan Microsoft Power BI. Adapun hasil penelitian yaitu implementasi BI dengan OLAP di toko SmartS terbukti efektif dalam meningkatkan kecepatan dan akurasi analisis data bisnis, mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih tepat waktu dan berbasis data, serta visualisasi dashboard Power BI yang informatif, membantu eksplorasi data secara informatif sehingga dapat mempermudah identifikasi tren penjualan, perilaku pelanggan, performa produk, dan efektivitas iklan. Adapun rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu peneliti dapat mengeksplorasi lebih lanjut berbagai metode analisis tambahan seperti metode analitik lanjutan atau advanced analytics. Kemudian, menggabungkan teknologi big data untuk mengoptimalkan analisis perilaku konsumen, personalisasi produk, dan juga pengalaman belanja yang lebih baik di e-commerce. Selanjutnya, peneliti dapat menambahkan data yang berasal dari eksternal seperti data transaksi dari e-commerce lainnya, yaitu dari platform Shopee ataupun TikTok Shop, serta ulasan pelanggan atau data dari media sosial. Kemudian, gunakan model analisis sentimen dan aspek berbasis BI untuk dapat memahami perilaku konsumen secara lebih mendalam. Dan yang terakhir, peneliti dapat melakukan penelitian dengan membandingkan data dari kompetitor sebagai benchmark kinerja. Baik teman-teman, kita telah membahas resume jurnal yang pertama, kemudian masuk ke jurnal yang kedua, yaitu jurnal yang berjudul Perancangan Bisnis Intelligence Data Ketersediaan Obat di Puskesmas Curug, Tangerang, yang ditulis oleh Muhammad Dimas Budi Santosa, Dedi Sugiarto, dan Teddy Siswanto. Jurnal ini dipublikasikan di Intelmatics volume 2 nomor 1 pada Januari sampai dengan Juni tahun 2022.
Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu Puskesmas Suruk sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat di Tangerang mengalami kendala dalam pengelolaan stok obat, terutama kekurangan dan kelebihan stok yang dapat mengganggu pelayanan. Data historis belum dimanfaatkan secara optimal untuk prediksi kebutuhan. Oleh karena itu, maka digunakanlah bisnis intelligence untuk mendata persediaan dan kebutuhan obat harian serta membantu peramalan kebutuhan obat secara akurat. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merancang sistem bisnis intelligence dalam mengolah data ketersediaan obat di Puskesmas Curug. Sistem ini diharapkan dapat membantu proses peramalan stok obat sehingga dapat membantu pengambilan keputusan menjadi lebih efektif dan efisien terkait pengadaan dan distribusi obat. Adapun metode atau langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, pengumpulan data. Data mentah, penggunaan dan juga kebutuhan obat-obatan harian periode 2018 sampai 2020 dari Puskesmas Suruk. Datanya berbentuk Excel. Langkah yang kedua yaitu perancangan database OLAP, di mana dilakukan penyusunan struktur dari tabel fakta dan tabel dimensi pada basis data beserta atribut tipe data dan relasi antar tabel-tabelnya. Metode model dimensi menggunakan galaxy skema atau fact constellation schema. Yang ketiga yaitu cleansing dan penggabungan data menggunakan Pentaho Data Integration. Cleansing data yang tidak diperlukan dan juga proses ETL dengan tools pun Pentaho Data Integration. Dan yang terakhir adalah peramalan ARIMA dan juga visualisasi data. Peramalan ARIMA ini menggunakan tools RStudio untuk menghasilkan grafik di mana peneliti melihat indikator RMSE dan MAPE. Hasil kebutuhan dan peramalan divisualisasikan dalam dashboard menggunakan Microsoft Power BI. Lalu, teknologi-teknologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode ARIMA atau Auto-Regressive Integrated Moving Average, ada Microsoft Excel, RStudio, Database Lab, dan juga Microsoft Power BI. Hasil penelitian yaitu sistem BI yang dirancang mampu menampilkan pola prediksi stok obat untuk periode mendatang, sehingga membantu menghindari kehabisan atau kelebihan stok. Kemudian, penggunaan obat-obatan di puskesmas mengalami konsumsi yang stabil karena jenis dan variasi obat selalu bertambah tiap tahunnya. Peramalan dengan metode ARIMA menghasilkan data 3 dari 6 jenis obat-obatan itu mendapatkan hasil analisis yang layak dengan nilai MAPE di kisaran 20-50%, yaitu untuk obat amoksilin, antasidadoin, dan vitamin B kompleks. Yang terakhir, nilai kualifikasi peramalan data penggunaan obat tahun 2022 hingga 2023 mengalami penurunan yang cenderung stabil atau beberapa mengalami peramalan data yang konstan. Jumlah peramalan belum tentu akurat, tergantung dari faktor-faktor eksternal lainnya. Adapun rekomendasi penelitian selanjutnya yaitu peneliti dapat mengoptimalkan proses ETL dan penggunaan teknologi dashboard yang lebih canggih seperti ClickSense, BigQuery, atau Apache Airflow untuk memperkuat visualisasi dan analisis data kesehatan yang kompleks. Kemudian menggunakan Big Data untuk mengintegrasikan data yang lebih luas dan menyeluruh untuk data yang dianalisis, misalkan menambahkan data pasien, data obat-obatan yang dikonsumsi, data demografis, musim penyakit akan membantu prediksi yang lebih akurat dan adaptif. Dan yang terakhir, penerapan bisnis intelijen berbasis web agar bisa diakses juga oleh dinas kesehatan, serta dapat mengembangkan aplikasi mobile dengan tujuan untuk dapat diakses oleh tenaga kesehatan menjadi lebih mudah dimanapun dan kapanpun. Misalkan di daerah terpencil di mana jaringan sulit didapatkan ataupun terbatasnya teknologi yang ada. Baik, terima kasih teman-teman telah menyimak resume jurnal berikut. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.